Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera, saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan Yesus ya, kita masih boleh berjumpa di podcast pada saat ini. Ya, saya Renard didampingi Saudara Moses. Kami akan sedikit bagikan mengenai bahasan hari ini, yaitu mengenai yang lapar dikenyangkan dengan kebajikan. Amin. Dari kita ambil satu ayat di dalam Lukas pasal 1 ayat 53 yang berkata bahwa Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Amin. Saudara-saudari, yang saya bisa dapatkan dari ayat ini adalah bagaimana ketika ada orang yang lapar dikenyangkan dengan kebajikan dan orang yang kaya disuruh pergi dengan tangan kosong, ini membawa kita melihat bahwa karunia Allah hanya disajikan bagi satu macam orang, yaitu orang yang lapar. Orang yang lapar ya juga sangat berkaitan dengan bagaimana penghidupan Kristianinya. Ya, jadi benar-benar hanya ingin mendapatkan Tuhan, hanya ingin mendapatkan setiap apa yang Tuhan mau berikan. Jadi saudara-saudari, ya saya juga kembali mau belajar untuk terus punya perasaan ini, yaitu perasaan yang lapar. Ya, sehingga ya saya tergantung sekali dan sangat bergantung kepada apa yang Tuhan sediakan, yaitu di dalam firman-Nya. Amin. Nah, bagaimana dengan Saudara Moses? Ya, betul ya. Saya amin dengan apa yang Saudara Renat sampaikan tadi, bahwa ayat ini benar-benar menyuplai ya, dari kata melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Tuhan tahu ya bahwa mereka yang lapar dan haus akan kebenaran ya, mereka dikenyangkan oleh Tuhan ya. Tapi orang kaya di sini kaya akan pengetahuan ya, mungkin mereka datang kepada firman bukan untuk dipuaskan ya, tapi mungkin untuk mencari pengetahuan dan begitu banyak hal ya, sehingga tidak ada kesulitan rohani yang dapat dibereskan ya. Bahkan di dalam kemajuan rohani pun mungkin stagnan karena yang dia kejar adalah pengetahuan ya. Saya sempat bertemu dengan beberapa pemuda di tempat saya melayani ya di Jakarta, sangat pintar sekali dalam menghafal ayat-ayat. Dia tahu berbagai macam topik di Alkitab, tetapi begitu saya tanya hubungannya dengan orang tua gimana, ternyata nggak dekat, mereka hubungannya renggang. Oh Tuhan, sungguh pengetahuan Alkitab memang kita harus mengejar ya, pengetahuan yang penuh akan kebenaran, tapi doktrinal ya, karena itu tidak akan membantu kita. Nah, karena itu seperti Saudara Renat sampaikan, kita perlu minta Roh Kudus ya, dalam hal ini doa untuk bisa mengosongkan kita ya dari berbagai hal ya, yang merasa masih sangat baik, merasa tidak cacat, merasa begitu banyak hal ya, sudah merasa puas. Tuhan, kosongkan aku Tuhan, sehingga kita bisa dipenuhi oleh Dia ya, dan pada akhirnya kita dikenyangkan dengan segala kelimpahan yang baik ya. Amin. Ya, amin. Si Tuhan ya, saudara-saudari, benar apa yang katakan Saudara Moses, bahwa ya meskipun banyak orang punya pengetahuan, tapi jika Roh Kudus tidak mengosongkannya, pasti sekali lagi tidak mungkin dapat dikenyangkan. Ya, hanya tahu banyak hal tapi tidak bisa mendapatkan Kristus sebagai hal yang mengenyangkan. Nah, maka saudara-saudari, ketika kita dibawa ke jalan buntu, ya sebenarnya saat itulah permulaan kemajuan kita. Amin. Jadi, kalau kita lihat ya, banyak perkara yang kita bisa ingat mungkin ya, ketika Tuhan mengatur segala sesuatu di sekitar kita, ya itu semua sebenarnya bertujuan untuk membawa kita punya hati yang damba, yang membawa kita bisa mengakui bahwa kita tidak bisa bersandar pada pengalaman-pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan kita yang selama yang kita dapatkan. Tapi saudara-saudari, kita harus tahu bahwa Dialah ya yang bisa membuat kita maju.
Dialah satu-satunya jalan yang membuat kita bisa berhasil. Ya, jadi sama seperti kalau saya ingat dalam kitab Perjanjian Lama, Amsal 1 ayat 7 juga berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Jadi, saudara-saudari, banyak orang ya hari ini mungkin sangat meninggikan ya, oh aku pintar ini, aku bisa ini dan sebagainya. Tapi jika tidak ada Tuhan, jika tidak ada perasaan membawa kita untuk datang padanya, maka sekali lagi itu menjadi titik yang tidak bisa membawa kita dikenyangkan. Dan Amin. hanya bisa membawa kita, oh saya punya ini, punya itu, tapi tidak dapat dikenyangkan. Amin. Ya, betul ya. Kita bisa melihat memang di dalam Alkitab ada dua sudut pandang ya. Di sisi Allah, dia akan membawa kita ke sebuah situasi yang tadi Saudara Renat sampaikan ya, ke jalan buntu. Namun justru jalan buntu itu adalah permulaan perjalanan kita yang lebih intim dengan Tuhan. Ya. Di sisi lain saya juga melihat ini perlu peran kerjasama kita untuk terus mengosongkan diri ya. Ini sebuah prinsip yang ada dalam Alkitab. Kalau kita mau dikenyangkan, kita mau dipenuhi, kita mau dileraikan dahaga, harus lebih dulu mohon Tuhan kosongkan aku dari berbagai hal. Nah, prinsip ini ada di 2 Raja-Raja ya, pasal 4 tentang seorang janda dan anaknya yang di masa kelaparan itu mereka nggak punya terlalu banyak makan ya, namun Nabi Elisa ya minta kepadanya untuk memberikan makanan, dan puji Tuhan ketika bejana-bejana kosong ini tersedia, bejana itu dipenuhi ya sampai penuh. Namun begitu bejananya sudah tidak ada ya, begitu bejananya sudah tidak tersedia ya, berhenti juga minyak itu untuk mengisi bejana itu. Jadi hari ini moga Tuhan terus mengalir ya sebagai minyak yang rohani ya, karena di dalam Alkitab kita tahu minyak itu melambangkan roh itu, dia bisa terus mengalir ya, asal kita tidak penuh oleh banyak hal yang lain ya. Kita perlu dialiri sampai dipenuhi oleh dia ya. Bisa dipenuhi oleh dia hari demi hari. Puji Tuhan. Amin. Amin. Benar ya saudari, jadi di dalam situasi yang Tuhan aturkan, sebenarnya Tuhan sedang menunggu ya, supaya kita bisa kosong, baru dia bisa mengisi kita. Jadi juga di dalam pelayanan saya, di tempat saya melayani, ya, saya melayani pada beberapa kaum muda ya. Jadi mereka ya saya ajarkan, ya saya juga terus nasihati ya, supaya mereka bisa mengambil situasi dan kondisi di mana ya mereka perlu mengosongkan diri, ya mereka perlu tidak lagi diisi oleh hal-hal yang membuat mereka merasa dikenyangkan ya. Mereka sekarang suka, kalau remaja itu main game ya. Tapi saudara-saudari saya berkata kepada mereka, ya jangan terlalu sering, karena lama-lama kamu bisa penuh dengan hal itu dan Tuhan tidak bisa mengisinya. Nah, jadi saudari, di dalam kisah yang tadi sudah mau saya sampaikan dalam kitab 2 Raja-Raja, sebenarnya ada satu hal yang sangat berharga yang bisa kita dapatkan, yaitu anak itu menjawab, tidak ada lagi bejana. Maka minyak pun bisa berhenti mengalir. Roh Kudus mau memenuhi setiap bejana yang kosong. Amin. Jadi saudara-saudari, dalam pengalaman ya, semoga kita juga ya, saya pribadi ya mau terus untuk belajar dikosongkan ya, sehingga Tuhan bisa membuat saya kenyang dengan kebajikan, bukan hanya dengan pengetahuan, bukan hanya dengan hal-hal duniawi, tapi saudari supaya dia bisa mengisi. Nah, jadi ada satu pujian ya yang di dalam bait kurnya berkata, penuhi ya, Roh Kudus penuhiku. Amin. Bersih, kupas bersih, Roh Kudus penuhiku. Jadi ya moga kita semua damba ya, kita semua juga punya satu keinginan, hanya mau dipenuhi oleh Roh Kudus, hanya mau dikenyangkan oleh kebajikan yang daripada Tuhan. Amin. Si Tuhan, demikian Moses dari saya. Amin. Si Tuhan, terima kasih Saudara Renat atas supply yang diberikan. Semoga saudara-saudari semua juga terberkati. Bapak Ibu juga bisa membantu pelayanan ini dengan cara membagikan via sosial media, WhatsApp, grup apapun.
supaya firman Tuhan bisa tersebar ke berbagai tempat. Mari kita tutup dalam doa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau ada Allah yang hidup, Engkau ada Allah yang ingin memenuhi kami. Namun ampuni kami ya Tuhan, sering kami tidak membiarkan Dikau memenuhi kami. Karena itu Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami mau menjadi bejana yang terbuka, untuk diisi oleh Engkau saja, sampai kami benar-benar menerima kelimpahan segala yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Saudara Moses atas doanya. Terima kasih Saudari atas waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Amin, puji Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus